Langkah politik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo yang menyatakan berminat untuk masuk dalam bursa pemilihan umum Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi sorotan dan perbincangan banyak kalangan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat namanya dikait-kaitkan masuk calon Ketua Umum P3. Menurut Jokowi, saat ini sudah banyak nama-nama besar yang masuk kandidat ketum P3. Semuanya bagus, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Lebih lanjut, Jokowi mengakui belum ada yang mencalonkan namanya sebagai ketum PSI. Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Pernyataan Jokowi ini lantas mendapat sambutan hangat dari PSI dan siap memberikan karpet merah untuk posisi ketua umum partai. Lantas, akankah Jokowi benar-benar berlabuh ke PSI? Ini selalu jadi bahasan dan jadi pertanyaan publik begitu ya. Kira-kira kemana arahnya Pak Jokowi nanti langkahnya begitu. Karena kalau kita lihat pembicaraan mengenai Pak Jokowi pasti nggak habis-habis. Kita buka sosial media di X misalnya, di situ ada. Kita buka TikTok, di situ juga ada. Nonton TV, Pak Jokowi lagi bahasannya. Nah, untuk bahas lebih jelas lagi kira-kira arah Pak Jokowi akan kemana, kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga sudah ada di Zoom ya. Ini yang di studio terlebih dahulu ada Bang Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Putri. Selamat pagi pemirsa TV One. Berikutnya ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Mas Reza, Mbak Put. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Arya Budi, analis politik Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Arya. Bang Arya. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Baik, saya ke Bang Azwan. Bang Azwan, lagi-lagi publik bertanya nih, kira-kira arahnya kemana? Karena ada kode-kode untuk masuk ke PSI, tapi juga ada pembicaraan mengenai P3 juga. Gimana nih? Ya, kalau kita melihat arah dari Pak Jokowi, dalam aspek ini ada politiknya, beliau ini hanya Pak Jokowi yang tahu. Ya. Dan Tuhan yang Maha Esa ya. Karena begini juga, memang kalau kita bicara PSI, PSI kan mengklaim bahwa ini ada partai didirikan untuk Pak Jokowi. Dan tagline dia kan selalu gitu kan. Jokowi adalah PSI, PSI adalah Jokowi. Kan begitu. Jadi ini memang yang sangat menarik. Kenapa beliau digadang-gadang bukan hanya P3, banyak sekali partai politik yang juga interest ya. Untuk terbuka begitu ya. Untuk terbuka merekrut beliau gitu. Nah, tiba-tiba dia mengatakan ya saya PSI aja. Karena beginilah, kalau kita lihat dari DNA-nya aja, beliau kan nasionalis ya. Kalau P3 ya pasti kurang cocok lah ya untuk itu. Dan juga ingat juga dalam sejarah kemarin dan Pilpres kan pemilih-pemilih P3 itu kan arahnya bukan ke Pak Prabowo atau Pak Mas Gibran, tapi kan arahnya di antara sisi kiri sisi kanan itu kan. Anies ya. Anies Kenapa paling P3 utama. dirasa kurang cocok menurut Bang Azwan? Ya kita lihat lah kan di situ kan dia kultural DNA-nya kan beda gitu ya kan, dia sangat Islamis gitu kan, lebih ke kanan lah istilahnya kalau dalam politik itu ya. Dan juga mungkin ya quote unquote ya di dalam itu kan juga internalnya kan ini kan terjadi kecamuk juga di situ kan, sampai sekarang nggak bisa menentukan sendiri siapa calon ketua umumnya kan. Kalau tawaran partai besar lain? Nah ini yang menarik kalau calon besar lainnya. Lalu kami ya sebaiknya memang lebih baik, karena kalau PSI kekecilan ya bajunya, kalau misalnya di P3 ya internalnya itu yang berkecamuk tadi seperti itu ya kan, karena dari mereka sendiri tidak bisa menentukan gitu siapa calon ketua umumnya. Walaupun sekarang juga banyak ya, ada Pak Dudung ya, ada Pak Menteri Amran ya, di situ ada ya mungkin si Pak Romi sendiri ya. Sementara tawaran partai lain?
Nah, kalau tawaran partai lainnya kan juga banyak. Gerindra kan pernah menawarkan. Tapi mungkin bukan tawaran ketum gitu ya. Jadi Tunggu dulu, jangan dulu nih. Gini. Makanya kan tawaran partai lain kan. Iya. Gerindra pernah kan. Golkar apalagi. Iya. Pak Surya Paloh menawarkan juga loh Nasdem. Betul. Ya kan. Gerindra. Gerindra udah pasti. Kemarin PAN. udah tawarkan. PAN juga. Ya, artinya ini Pak Jokowi ini mempunyai sosok branding yang sangat kuat gitu. Ibaratnya kalau listrik tegangan tinggi 10.000 volt, ya kan? Semua orang pengen dengan beliau gitu. Karena apa? Sudah teruji kan 10 tahun menjadi presiden, ya, dan dicintai oleh rakyatnya ya. Sampai dia step down itu kan ada 80% kecintaan rakyat pada dia. Belum kekuatan-kekuatan lain di belakang beliau ya, relawan-relawan dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini belum mengambil keputusan, apa yang menjadi pertimbangan ya Bang? Iya, sebelum kalau katakan sekarang sih belum ya, menurut saya ya, belum ya. Walaupun dalam waktu sudah dekat berarti belum juga? dalam waktu dekat juga belum menurut saya. Tapi kalau saya lihat ini memang adalah waktu yang tepat, terutama kalau mendirikan partai terbuka sendiri, partai yang dibidangi oleh beliau ya, sehingga partai ini bisa menjadi rumah untuk seluruh pendukung-pendukung beliau. Karena belum tentu ya, ini relawan-relawan ini ya, afiliasinya nanti misal ke PSI, enggak juga. Oke. Ya kan, kalau misal dibuat oleh beliau sendiri, pasti itu akan bergabung di sana. Dan juga ingat, banyak juga profesional-profesional itu ya, yang tidak menyukai partai, tapi menyukai personal. Ya. Saya bilang kan branding yang kuatnya itu kan, ya mungkin dia akan bergabung di sana. Itulah menurut saya salah satu ya tantangan tersendiri untuk itu. Berarti opsi ketiga juga ada, membentuk partai sendiri ya? Iya dong. Ah, betul. Iya dong. Oke, kalau Mas Gun-Gun sendiri melihat, ini arahnya mau kemana sih Mas? Kalau saya lihat ya Pak, gini, tradisi partai politik di Indonesia ini kan batasan afiliatifnya kuat pada sosok. Contoh ya, misalnya Demokrat dan Pak SBY, Gerindra dengan Pak Prabowo. Jadi rasa-rasanya sulit bagi Pak Jokowi bergabung dengan partai yang batasan afiliatif terhadap figurnya itu terlalu kuat. Makanya pilihannya kenapa misalnya Golkar, kenapa pilihannya PSI gitu. Karena Golkar itu kan banyak pemain bintang tapi tidak ada satu yang betul-betul menjadi tokoh utama. Semua bisa kemudian menjadi tokoh. Posisi Betul, strategisnya lebih berpeluang begitu ya? Iya, karena rata-rata partai di Indonesia tradisinya group think ya, kuat sekali pada sosok. Termasuk PDIP dengan Bu Mega. Nah, PSI saya lihat kecenderungan 2 pemilu terakhir ini kan bandul politiknya semakin mendekatkan diri kepada Pak Jokowi, kan begitu? Sehingga kemudian bisa jadi menjadi satu di antara opsi. Saya katakan jangan membaca cepat apa yang disampaikan secara lisan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena harus dibaca juga konteks dinamis, isu yang berkembang, sama aksi reaksi di antara elit utama di antara partai-partai. Termasuk menghidupkan tadi, cuman Bang Andi sampaikan, opsi ketiga bisa aja the best alternatif, kemudian mendirikan partai baru. Kenapa kemarin menurut saya muncul pernyataan singkat, ya, sangat singkat, meskipun itu bisa jadi sinyal, ya ada penyebutan PSI. Saya PSI aja lah gitu ya. Itu menurut saya bisa dimaknai juga sebagai testing the water. Ya. Soalnya Kongres PSI kan Juli. Kalau dibilang terlalu cepat ya emang waktunya udah dekat lagi nih gitu kan. Iya betul. Jadi itu jadi juga uji reaksi publik. Karena kalau misalnya apakah mungkin, karena kalau kita kategorikan di antara 3 tipologi partai, PSI ini kan masuk kategori sales oriented party. Dia bukan product oriented party dan bukan market oriented party. Jadi posisinya ada di yang ketiga ini. Karena dimulai dari market intelligence baru product design. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat masih bisa dimasuki gitu. Karena apa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan strategis partai untuk besar, belum ada figur, meskipun kan dari awal PSI katanya tidak bergantung pada figur kan gitu ya. Tetapi kan ada, saya lihat ada adjustment di situ ya kan, dengan mulai menjadikan Pak Jokowi sebagai kekuatan rujukan. Termasuk image partai anak muda juga nanti akan bergeser begitu kalau misalnya Pak Jokowi jadi ketum kan misal. Sudah, kalau itu sudah bergeser sejak membolehkan usia di atas 40 tahun. Kan ada, kalau kita lihat dulu awalnya di bawah 40 tahun kan sudah berubah. Artinya memang sudah mengalami metamorfosis ya, menjadi partai yang sama-sama membutuhkan market elektoral baru di luar anak-anak usia muda. Oke, yang cukup menarik tadi Mas Gun-Gun bilang bahwa testing the water begitu ya. Ya,
kalau dari cara komunikasi Pak Jokowi sejauh ini memang seperti itu kan? Iya, itulah makanya kita harus hati-hati. Kenapa? Apa yang disampaikan harus dibaca konteksnya. Kemudian harus dibaca juga bandul aksi reaksi di antara elit. Nah, kalau 3 faktor itu dibaca, kita tidak bisa membaca pernyataan Jokowi linear akan ke PSI berarti simpulannya PSI gitu. Oke, saya beralih ke Bang Arya Budi. Bang Arya Budi, memang kan berpolitik itu ya haknya Pak Jokowi begitu ya. Tapi apakah menurut Anda ketika nanti Pak Jokowi terjun lagi ke dunia politik, khususnya langsung menjadi kader politik begitu ya, apakah artinya Pak Jokowi ini memang masih ingin diperhitungkan lah dalam konstelasi politik di tanah air ini? Sepanjang saya ingat, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa masih ingin berpolitik ya, meskipun menjelang lengser, beliau menyampaikan ingin menjadi rakyat biasa. Itu yang kemudian juga salah satunya menciptakan kritik baru ya, karena ingin menjadi rakyat biasa berarti rakyat yang ketua umum misalnya. Nah, tapi terlepas dari itu, saya membaca bahwa ini bukan hal yang baru ya di dalam politik Indonesia, karena menyambut misalnya tadi Mas Gun menyampaikan ini menjadi salah satu karakter partai di Indonesia yang mempunyai ketergantungan besar terhadap figur. Nah, tetapi meskipun ada jenis partai lain ya, partai massa, ada PKS, ada PDIP dan seterusnya, tetapi orang menyebut ya, Indonesianis misalnya menyebut presidensialis party, jadi partai-partai yang memang mengusung atau mengakomodasi sosok-sosok besar ya, seperti presiden, calon presiden dan seterusnya. Termasuk incumbent sekarang ya, yaitu Pak Prabowo yang melahirkan Gerindra dan kemudian membawa beliau menjadi capres dan kemudian terpilih. Nah, tapi itu satu hal. Tetapi kita perlu memahami ini menjadi presiden yang tidak bagus terhadap pelembagaan partai di Indonesia. Kenapa? Karena sejatinya berpartai itu adalah bagian dari cara orang mengagregasi kepentingan, kemudian mengkonsolidasikan interest ya, yang kemudian ditafsirkan oleh orang-orang partai di jabatan publik maupun baik eksekutif maupun legislatif. Nah, orang yang tidak mempunyai keanggotaan misalnya kemudian menjadi pimpinan tertinggi partai itu tentu akan bisa jadi mengganggu kohesivitas partai itu. Misalnya tadi kemudian muncul ide soal membuat partai sendiri, itu memang hal yang paling bagus sehingga tidak terlalu banyak mengganggu kohesivitas. Meskipun lagi-lagi ada insentif elektoral ya jika kita bicara politik ya, terlepas dari idealitas politik secara empiris memang itu bisa jadi insentif elektoral bagi PSI karena sejak 2 kali pemilu PSI dideklarasikan setelah 2014 kemudian ikut 2019 dan kemudian 2024. Nah, memang belum pernah memasuki Senayan ya, meskipun ada putra Pak Jokowi Kaisang menjelang di last minute ya, di menjelang 2024 juga tidak cukup mengatrol ya, karena angkanya juga masih agak lumayan, hanya naik sekitar 1% ya, di 2019 itu sekitar 1,8 sekian persen, kemudian di 2024 kemarin 2,8%, jadi masih jauh dari threshold 4%. Nah, jadi kenapa saya anggap insentif bagi teman-teman PSI, karena dianggap sosok Jokowi akan membawa gerbong basis masanya ya, termasuk misalnya masa dari Pak Andi ya, misalnya dari loyalis-loyalis Pak Jokowi, pengikut dan seterusnya, karena memang kebetulan saya sedang mengerjakan disertasi soal afeksi ya, ikatan emosional orang dengan tokoh politik di banyak demokrasi berkembang terutama di Indonesia itu cenderung lebih kuat dibandingkan ikatan emosional terhadap partai. Nah, itu yang kemudian ingin disambut melalui masuknya Jokowi ke dalam bursa dan teman-teman PSI berusaha untuk menggandeng Jokowi. Tapi saya setuju memang Pak Jokowi sedang memainkan panggung depan karena sebelum statement PSI sajalah gitu kan. Nah, itu kan ada banyak statement lainnya ya. Kemarin berhimpitan dengan isu soal ijazah Pak Jokowi, soal dia berkalkulasi, masih menghitung. Nah, dan statement PSI sajalah itu suka atau tidak menjadi satu statement yang paling eksplisit ya, yang paling eksplisit yang
yang disampaikan Jokowi setelah selesai menjadi presiden terkait dengan potensi afiliasi kepartaian dia. Nah, karena sebelumnya masih orang menyebutnya ronin atau musafir atau dalam tanda petik gelandangan gitu ya, karena tidak punya rumah. Nah, itu menjadi statement paling eksplisit sepanjang saya tahu ya. Nah, dan itu akan menjadi kalkulasi sendiri, karena jika kita hubungkan dengan statement kalkulasi, nah orang kemudian akan berhitung. Saya tidak tahu apakah tim PSI maupun tim Pak Jokowi, statement itu kan menciptakan asosiasi yang kuat dirinya akan ke PSI, terlepas probability-nya berapa persen ya itu akan terjadi. Tapi itu paling eksplisit. Nah, kemudian orang akan berhitung apakah angka PSI itu tercover sekian berapa persen. Apakah magnitudnya tinggi atau tidak. Jika tinggi bisa jadi ini akan menjadi sinyal bagus bagi PSI maupun Pak Jokowi. Jika tidak, nah itu menjadi gambling yang cukup besar, karena jika masuk tapi tidak mampu mengatrol PSI itu menjadi kerugian besar bagi Pak Jokowi karena tidak mempunyai kendali di Senayan misalnya. Nah, jadi saya membaca ini secara empiris tidak mengagetkan, tetapi secara dalam konteks konsolidasi demokrasi itu tidak bagus sebenarnya, karena akhirnya kita menjadi tidak terlalu berbeda dengan Filipina, di mana calon presiden maupun mantan presiden itu ganti-ganti partai terus. Nah, sehingga pelembagaan partai menjadi sangat rentan ya, menjadi sangat rapuh karena meletakkan pada basis personal. Tetapi satu sisi memang di banyak negara demokrasi baru asosiasi orang terhadap figur ya, saya menyebutnya secara teoritis sebagai press ID atau presidential identification. Jadi afeksi orang terhadap figur cenderung lebih tinggi dibandingkan partai. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu ketertarikan bagi banyak elit politik ya, terutama PSI. Baik Mas Arya, ini yang cukup menarik adalah juga ketika nantinya berencana untuk membuat partai baru, tapi Anies Baswedan juga ada rencana yang sama begitu. Kira-kira kekuatannya seperti apa akan dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.